Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Itu sungguh sangat memberkati kita semua. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah apapun yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan tentunya itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Baik, puji Tuhan, hari ini kita akan bertemu dengan Pak Bambang Nursena yang sedang berbincang-bincang dengan Pastor Lukas Kusuma. Ya, apa yang diperbincangkan yaitu hal-hal yang menjadi polemik bagi para Muslim dan selalu dipertanyakan berulang-ulang, tiada henti, dibongkar bangkir dan tetap saja tidak mengerti, tetap saja tidak memahami, tetap saja keras hati dan keras kepala. Yaitu tentang pengakuan bahwa di dalam Alkitab terdapat janji bahwa akan muncul nabi yang mereka junjung, yaitu Nabi Muhammad. Tetapi sesungguhnya di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu tidak sama sekali merujuk kepada nabi junjungan mereka. Karena itu merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, inilah saudara, kesulitan dari para Muslim untuk mengkait-kaitkan nabi mereka ada hubungannya dengan Alkitab. Dan dari tahun 781 telah dijawab oleh apologet Kristen, tetapi sampai abad ke-20 ini, hal itu tetap masih berlanjut. Jadi kita tahu ada apa di dalam pemikiran mereka. Baik, kita saksikan bagaimana ceritanya. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali semua sahabat daripada orang-orang yang mau terus belajar akan kebenaran. Dan kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Hari ini kita ada kembali dalam podcast khusus bersama saya Pastor Lukas Kusuma dengan Bapak Dr. Bambang Nursena yang sangat keren. Haleluya. Shalom. Ya, shalom semuanya. Dan Pak Bambang, ini ada satu pertanyaan yang mungkin memang perlu kita bahas karena begitu banyak orang dibingungkan. Apakah nama Muhammad ada di dalam Alkitab? Karena ada yang mengklaim bahwa Muhammad itu ada di dalam Ulangan 18 ayat 18. Saya bacakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, ada yang mengklaim bahwa ini ayat Ulangan 18 ayat 18 merupakan digenapi nubuatan untuk Muhammad. Ya, silakan, apa pendapat Bapak? Ya, itu cuman di otak-atik sekedar cocok, padahal tidak pernah cocok. Sebetulnya penukilan atau pengutipan teks itu dalam konteks dialog Islam Kristen itu sudah terjadi sekitar tahun 781. Oh, jadi bukan barang baru lagi ya? Dalam dialog antara Khalifah Al-Mahdi dengan Timotius Al-Awal. Itu pemimpin gereja Katolik Assyria Timur. Itu sudah lama sekali. Terus diulang-ulang setiap zaman dan sampai hari ini. Tapi teks itu sendiri sebetulnya sama sekali tidak bicara tentang nabi di luar Israel. Sebab ayat 18 yang tadi kita baca itu sesungguhnya berkaitan dengan ayat 15. Ayat 15. Jadi ayat 15 itu jelas sekali disebutkan bahwa seorang nabi di tengah-tengahmu. Itu di tengah-tengah Israel. Dari tengah-tengahmu, dari tengah-tengah Israel ya. Nabi mikir beka mi'ahika, di tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Nah, di tengah-tengahmu di sini tidak boleh keluar dari wilayah Israel. Di tengah-tengah Israel. Di tengah saudaramu artinya di tengah saudara-saudara Israel yang jumlahnya 12 suku. Yang disebut Israel itu kan bukan Ishak, gitu, tapi Yakub. Jadi kalau itu ditafsirkan nabi dari bangsa Arab itu saudaranya Israel,
itu tidak pas karena yang menjadi saudaranya bangsa Arab Ismail itu adalah Ishak. Lah Ishak itu bapaknya Yakub, yang disebut Israel itu adalah Yakub. Yakub jumlahnya, suku Yakub, anak-anak Yakub kan 12. Ya. Di tengah-tengahmu, di tengah-tengah 12 bangsa suku Israel itu. Ya di tengah-tengah pokoknya wilayah Israel, di antara saudaramu, di antara 12 suku ini. Nah dalam hal ini Musa lahir dari suku Lewi, makanya teks ini punya alamat khusus pasal 18 ayat 1. Yaitu suku-suku Israel seluruh secara khusus merujuk kepada orang Lewi. Suku-suku Lewi berarti artinya apa? Karena ayat 1 merujuk kepada orang Lewi, maka ini saudara Lewi itu salah satunya siapa? Bisa Yehuda, bisa Isakar. Nah dalam konteks ini di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, di antara ke-12 saudaramu, Musa dari suku Lewi, Yesus dari suku Yehuda. Jadi digenapi oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus. Jadi seorang nabi di tengah-tengahmu. Nabi mikir beka meahika, kamu nih yang seperti aku ini seperti Musa. Dalam hal apa seperti Musa? Musa itu nabi Eksodus, nabi keluaran yang mengeluarkan, yang membebaskan Bani Israel dari penindasan di tanah Mesir. Maka nabi yang akan datang itu juga nabi pembebas, nabi Eksodus, nabi yang akan membebaskan umatnya yang percaya kepadanya dari penindasan dosa-dosa. Itulah Yesus Kristus. Wow. Nah tapi kan kadang-kadang teman-teman polemikus itu mengkaitkan pasal 34 ayat 10. Di antara orang Israel tidak ada lagi nabi yang bangkit. Ya berarti nabi ini bukan dari Israel, padahal konteksnya itu di antara orang Israel tidak ada lagi nabi yang bangkit dalam hal yang berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi seperti Musa menerima penampakan teofani ilahi itu berhadapan muka dengan muka, bangsa Israel ketakutan. Aku tidak mau lagi menerima penampakan ilahi seperti Tuhan menampakkan diri kepada Musa karena Israel takut mati. Lalu jawabannya Tuhan baik, kalau permintaan mereka begitu akan dikabulkan. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu. Yakim leka Adonai Elohenu alaftismaun, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nabi yang akan datang itu bukan sekedar nabi yang seperti Musa yang berhadapan muka dengan muka dan Israel ketakutan, tapi nabi yang akan datang itu adalah aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, karena Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Wow, jadi clear ya, bahwa nubuatan dalam Ulangan 18 ini ternyata adalah Yesus yang berasal dari Israel dan dari antara saudara daripada Musa, yaitu dari suku Lewi, Yesus dari suku Yehuda. Wow, dan dikatakan bahwa aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bahkan di ayat 15 bagian terakhir dikatakan bahwa dialah yang harus kamu dengarkan. Wow, betul, jadi ini bicara tentang Yesus ya. Dan biasanya kalau orang bertanya, loh berarti Yesus Nabi? Ya memang Yesus Nabi juga, karena Mesias itu dalam konteks pengharapan mesianik Yudaisme itu ada 3 matra. Mesias itu imam, nabi, raja. Yesus adalah imam. Tadi kita bahas imam besar perjanjian baru menurut peraturan Melkisedek. Karena imam perjanjian lama dari suku Lewi, Yesus keimamatannya menurut nubuat dari Mazmur 110 ayat 4, engkau adalah imam yang kekal untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Makanya imam yang lebih lebih agung, lebih awal daripada keimamatan Lewi. Makanya Yesus imamat agung perjanjian baru. Lalu dia raja, karena tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Dan dia adalah juga nabi, karena seorang nabi di antara saudara bangsa Israel. Musa menubuatkan dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda. Imam, nabi, raja.
Dan itu bicara gelar Mesias. Gelar Mesias. Dan itu kita bisa lihat juga dari persembahan orang Majus ya. Betul. Mas, kemenyan, dan mur. Mur. Mas bicara pada Yesus sebagai raja, kemudian kemenyan Yesus sebagai imam. Dan kemudian mur itu Yesus sebagai nabi yang harus menderita nanti di kayu salib. Dan ini jelas bukan nabi yang yang sama dengan nabi-nabi yang lain ya. Iya, betul. Tapi Yesus adalah sang utusan yang merupakan firman Allah sendiri, dan Yesus adalah sang pengutus itu. Sang pengutus dari 12 murid yang representasi dari Israel baru, 12 suku Israel. Ya. Nah, nanti Anda bisa, yang belum lihat, nanti bisa juga lihat, kita ada podcast judulnya Yesus bukan sekedar utusan tetapi sang pengutus. Pak Bambang Nurseno menjelaskan lebih detail di sana. Nah, jadi kembali Pak Bambang, tidak ada nama Muhammad atau nubuat tentang Muhammad di dalam Alkitab ternyata ya. Seperti yang diklaim-klaimkan ya. Sementara Yesus sendiri juga menegaskan ya di dalam Yohanes pasal 4 bahwa keselamatan hanya datang melalui bangsa Yahudi. Artinya dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda. Jadi tidak ada melalui bangsa lain. Karena Israel atau Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan dari perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita clear bahwa itu. Nah, kalau ada juga dalam Yohanes Pak, katanya sang penghibur itu dikaitkan oleh para polemikus itu adalah itu gambaran tentang nubuat tentang Muhammad. Padahal bagi kita kan itu jelas Roh Kudus, Pak. Roh Kudus jelas sekali. Karena itu Parakletos itu, kenapa disebut Parakletos? Karena di dalam nubuatan perjanjian lama, khususnya kitab Ratapan, bahwa aku menangis karena jauh daripadaku penghibur. Nah, penghibur itu dalam teks aslinya itu adalah Menahem. Kata Menahem itu gelar Mesias yang akan datang. Dalam harapan orang Yahudi, siapa nama Mesias itu, gelarnya siapa? Menahem. Lalu ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta, Menahem diterjemahkan Parakletos. Parakletos itu yang diterjemahkan penghibur. Lah Yesus itulah penghibur, penolong, pengantara, dan itu disebutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Apabila kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara kepada Bapa itu Parakletos kepada Bapa. Karena Yesus sebagai juru selamat itu Parakletos, pengantara, pembela dari dua pihak yang berperkara, ya. Itu ibaratnya seperti itu. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu adalah Parakletos. Ya, Yesus itu advokat kita kepada Bapa. Ketika kita dituduh karena kita berbuat salah, kita memang layak dihukum, maka sang advokat itu membela kita untuk membela di depan Bapa. Nah, waktu sang firman itu naik ke surga, maka dia akan mengutus Roh Kudus. Maka Bapa akan mengutus demi nama sang Mesiasnya, yaitu Parakletos yang lain. Parakletos yang lain itu Parakletos penghibur atau penolong yang berasal dari asal yang sama, karena baik Yesus firman Allah maupun Roh Kudus Roh Allah itu asalnya dari Sang Bapa surgawi. Maka penolong yang lain itu bukan lain secara bertentangan, tapi lain dari asal yang sama yang bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Jelas ayatnya di dalam Yohanes pasal 15:26 itu sang penghibur roh yaitu Roh Kudus. Ya, jelas sekali itu Roh Kudus, bukan jadi nabi akhir zaman. Sudah clear sekarang bahwa yang dimaksud nabi yang akan datang dalam Ulangan 18 ayat 18 adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan dalam Yohanes 15 tentang penghibur itu adalah pribadi Roh Kudus sekali. Kita harus makin cerdas, bukan hanya sekedar beriman. Dari semua serangan-serangan kita bisa menjawab, dan mari kita belajar jadi Kristen yang makin percaya Yesus dan juga makin mantap di dalam iman kita. Dan bagi Anda yang menyaksikan program ini, jika Anda membutuhkan sang penghibur, sang penolong, bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan mengalami yang namanya keselamatan, penghiburan, dan pembelaan Tuhan yang ajaib. Saya Pesa Lukas Kusuma dengan Bapak Dr. Bambang Nurseno mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. God bless you.
Salam. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Penjelasan yang sungguh gamblang, tuntas, dan sangat clear dari Pak Bambang Nursena tentang ketiadaan janji keberadaan Muhammad di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sebuah pembelajaran yang nyata bagi para Kristen supaya tidak bimbang, supaya tidak ragu, supaya tidak terombang-ambingkan pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan iman Kristen. Nah, inilah pelajaran yang harus kita terus dalami tentang iman Kristen kita, supaya kita tetap dengan iman percaya kita setia dan terus mengiringi Tuhan sampai Dia datang kembali yang kedua kalinya. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi. Kita berdoa untuk bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, untuk seluruh dunia supaya mengalami kasih Kristus, supaya dunia tahu bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi setiap manusia. Tuhan memberkati kita di dalam Roh Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.